Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Farza Prasad dari kelas 12 IPA 3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai bab substansi genetika. Nah, bab substansi genetika ini terbagi menjadi 3 subbab nih. Ada DNA, RNA, dan juga sintesis protein. Nah, teman-teman kadang suka kepikiran nggak sih kalau misalnya kayak ngeliat orang tua atau teman-temannya atau teman kalian gitu, kok punya bentuk hidungnya sama gitu, atau bulu mata atau warna rambut sama atau hal yang lain lah gitu dari segi penampilan gitu. Nah, ternyata hal itu dipengaruhi oleh DNA nih. Nah, teman-teman tahu nggak sih DNA itu apa? Nah, DNA itu atau deoksiribonukleik acid merupakan suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Nah, DNA ini ditemukan oleh ilmuwan dari Universitas Cambridge yang bernama James Watson dan Francis Crick pada tanggal 28 Februari 1958. Nah, mereka menemukan rantai molekul DNA yang terpilih atau disebut dengan struktur helix yang mengandung gen manusia. Nah, sejak saat itu ilmu pengetahuan menjadi semakin berkembang dan diketahui juga bahwa DNA ini adalah zat penyusun yang penting karena membawa informasi biologis bagi makhluk hidup. Nah, DNA adalah pemberi instruksi yang dibutuhkan organisme untuk reproduksi, berkembang biak dan juga untuk hidup. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan juga struktur daripada DNA. Nah, DNA ini terdiri dari 2 utas benang polinukleotida. Bentuknya pun seperti tangga yang berpilin atau bisa disebut sebagai double helix. Nah, benang polinukleotida ini berisi nukleotida dengan jumlah yang sangat banyak. Dari gambar DNA di samping ini, kita bisa lihat kalau setiap nukleotida ini terdiri dari 3 gugus molekul nih. Nah, gugus molekul ini ada gula pentosa atau deoksiribosa, ada basa nitrogen, dan juga ada gugus fosfat. Nah, sekarang kita sudah mengetahui susunan dan komponen DNA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa DNA ini bisa berbentuk spiral nih. Nah, ternyata bentuk spiral ini disebabkan oleh komponen atau struktur molekul kimianya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kan salah satu penyusun DNA dalam polinukleotida ini kan gula deoksiribosa nih. Nah, jenis gula ini kehilangan 1 atom oksigen dan dia ini mempunyai 5 atom karbon. Nah, berdasarkan gugus ketonnya, atom karbon akan menghasilkan gugus pentagon, yaitu atau bisa disebut sebagai segi 5. Nah, pada formasi seperti ini, atom karbon nomor 1 akan berikatan dengan basa nitrogen dan atom karbon nomor 5 akan berikatan dengan gugus fosfat. Berikut lebih lengkapnya gambar dari struktur 4 polinukleotida dalam DNA. Nah, bisa kita lihat bahwa basa nitrogen ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ada basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ini terdiri dari sitosin dan juga timin. Selanjutnya kita masuk kepada aturan Chargaff. Nah, apa sih aturan Chargaff itu? Jadi berdasarkan aturan Chargaff ini, kita mengetahui bahwa basa nitrogen itu atau basa nitrogen adenin selalu berpasangan dengan timin, sementara sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin. Nah, kenapa tersebut bisa terjadi? Karena komposisi adenin akan selalu sama dengan jumlah timin, sedangkan komposisi sitosin akan selalu sama juga dengan guanin. Nah, fenomena inilah kemudian dinamakan sebagai aturan Chargaff atau Chargaff's Rule. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi daripada DNA. Nah, fungsi DNA ini yang pertama membawa materi genetika dari generasi ke generasi. Yang kedua mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak. Nah, ketiga sebagai autokatalis atau penggandaan diri. Yang keempat sebagai heterokatalisis atau melakukan sintesis terhadap senyawa lain. Selain itu, DNA ini juga berfungsi dalam berbagai bidang. Yang pertama, berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Jadi artinya hasil DNA ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sebuah kasus pembunuhan hingga kasus kematian seorang yang tidak diketahui identitasnya nih. Nah, DNA ini juga membantu kinerja para penegak hukum karena dapat membantu mengenali atau mengetahui informasi terkait siapakah pelaku atau siapakah korban melalui tes DNA. Nah, yang kedua berperan dalam duplikasi diri
dan pewarisan sifat. Nah, DNA ini kan dibandel ke dalam 46 kromosom dan manusia memiliki 23 yang masing-masing berasal dari laki-laki dan dari sel germinal perempuan. Hal ini terjadi melalui proses yang begitu kompleks. Jadi artinya spermatozoa dari laki-laki dan sel telur dari perempuan atau sel ovum masing-masing memasuk setengah DNA yang menjadikan DNA berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Selanjutnya yang ketiga ada ekspresi informasi genetik. Nah, DNA ini kan adalah dasar kehidupan nih. Ini adalah molekul kompleks yang terdiri dari 4 jenis basa yang saling terhubung seperti tangga dan dipelintir menjadi spiral. Nah, semua 4 protein ini masing-masing terhubung dengan satu dan yang lainnya. Dan urutan semua pasangan ini membentuk gen yang mendefinisikan siapa kamu serta semua organisme lain di muka bumi ini. Nah, DNA ini juga mengandung semua pengkodean genetik yang digunakan untuk mengontrol fungsi, perilaku, dan pengembangan suatu organisme. Nah, keempat itu adalah fungsi DNA untuk forensik. Nah, DNA yang terletak dalam darah, sperma, kulit, air liur maupun rambut yang ada di lokasi kejadian atau tempat kejahatan ini digunakan oleh ilmuwan forensik untuk mengidentifikasi kemungkinan tersangka. Jadi pengidentifikasian ini biasanya disebut dengan fingerprinting genetika atau profilan DNA. Selanjutnya yang kelima ada fungsi DNA dalam komputasi. Nah, DNA kan memiliki peran penting dalam ilmu komputer juga nih untuk riset dan juga sebagai salah satu contoh bentuk cara komputasi. Nah, contohnya saja adalah teori database. Nah, teori database ini dipengaruhi oleh riset DNA yang memiliki masalah khusus untuk menaruh dan memanipulasi urutan DNA. Database yang dikhususkan untuk riset DNA adalah database genomik. Lanjutnya kita masuk ke dalam replikasi DNA nih. Nah, DNA ini kan bertugas untuk menurunkan sifat induk kepada turunannya karena DNA ini memiliki kemampuan replikasi. Nah, replikasi itu apa sih? Jadi replikasi ini merupakan proses penggandaan DNA atau disebut juga dengan pembentukan DNA baru yang sesuai dengan sifat DNA itu sendiri. Nah, hal ini dapat terjadi pada saat sel melakukan pembelahan sehingga memastikan sel berkomposisi DNA yang sama. Nah, replikasi DNA dapat dijelaskan dengan 3 teori, atau teori semi konservatif, teori konservatif, dan juga teori dispersif, di mana ketiga ini sama-sama menghasilkan DNA yang sama dengan DNA induknya. Selanjutnya merupakan contoh daripada 3 teori yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada semi konservatif. Nah, teori semi konservatif ini menghasilkan 2 turunan DNA yang terdiri atas 1 untai lama dan 1 untai baru heliks ganda dengan informasi yang sama persis dengan DNA lama. Nah, di sini molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan adalah molekul hasil sintesis yang baru. Yang kedua ada konservatif teori. Teori konservatif. Teori konservatif ini menjelaskan bahwa DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA baru. Nah, DNA lama disalin untuk membuat DNA baru yang sama persis tanpa mengubah DNA lama. Nah, sehingga membuat DNA lama tetap bertahan pada replikasi pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di sini molekul dari DNA yang lama tetap atau tidak membuka. Di samping itu, molekul DNA lama dibentuk molekul DNA baru nih. Selanjutnya yang ketiga ada teori dispersif. Teori dispersif ini mereplikasi DNA dengan cara memutus rantai DNA asli dan menggabungkannya secara acak dengan DNA yang baru. Lihat pada gambar yang ini bahwa DNA baru yang terbentuk mengandung potongan-potongan DNA lama secara acak. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai teori daripada replikasi DNA. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses daripada replikasi DNA itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa struktur DNA ini kan berupa double helix yang terdiri dari 2 rantai untaian polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa tersebut. Nah, mengetahui susunan basa dan pasangan basa DNA ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana DNA diduplikasi atau digandakan. Nah, proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu bentuk double helix.
Nah, ada dua protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix ini. Yang pertama ada DNA helikase, dan yang kedua ada single strand DNA binding protein. Nah, DNA helikase ini pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Nah, dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Nah, jadi fungsi dari enzim helikase ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single strand DNA. Nah, atau nama lainnya adalah helix destabilizing protein. Protein ini berfungsi untuk menstabilkan struktur single strand DNA. Nah, DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB ini atau single strand DNA binding ini dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Nah, proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai apabila kita bayangkan maka bentuk ini seperti garpu yang mana kedua muatannya ini memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain atau disebut dengan antiparalel. Satu untayan DNA template berorientasi dengan 3 aksen ke 5 aksen dan untayan yang lain berorientasi dari 5 aksen ke 3 aksen. Di garpu replikasi inilah tempat terjadi kegiatan utama proses replikasi. Nah, pada saat proses replikasi terjadi di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang berbentuk primer. Nah, primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenal oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Nah, kenapa dibutuhkan RNA primer? Nah, ternyata hal ini berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Nah, dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error. Jadi sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Nah, enzim ini ditemukan pertama kali pada tahun 1994 dan proses polimerase DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Digarpu replikasi oleh DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen. Nah, ini akan diproses secara kontinu. Pada saat fragmen dibuka, sedikit demi sedikit enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Oleh DNA dengan orientasi ini disebut sebagai leading strand. Nah, adapun oleh DNA dengan orientasi berlawanan ini disebut dengan lagging strand, di mana DNA ini berorientasi dari 5 aksen ke 3 aksen. Sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, oleh karena itu enzim polimerase ini membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut sebagai fragmen Okazaki. Nah, saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Nah, setiap dimulai pembentukan fragmen Okazaki yang baru, perlu adanya RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Nah, fragmen Okazaki ini akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Nah, dengan demikian lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Nah, dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer dan penyambungan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh, menghilangkan RNA primer yang dilakukan oleh exonuklease yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya fragmen-fragmen ini yang terbentuk selanjutnya disambungkan dengan enzim ligase nih yang menjadi strand DNA yang utuh. Nah, setelah proses aplikasi DNA ini, kita masuk kepada pembahasan mengenai RNA. Nah, RNA atau ribonucleic acid adalah makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpiling.
rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. Nah, RNA ini baik ditemukan di sitoplasma ataupun di ribosom. Berbeda dengan DNA, nah keberadaan RNA ini di dalam sel tidak tetap karena RNA tidak boleh terurai dan harus dibentuk kembali. Nah, RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nah, RNA terdiri atas basa purin, yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin, yaitu urasil dan juga sitosin. Nah, 4 basa nitrogen tersebut akan membentuk pasangan seperti dengan adenin dengan urasil dan guanin dan sitosin. Nah, dihubungkan, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, fungsi RNA yaitu yang pertama sebagai penyimpanan informasi, yang kedua sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Nah, RNA pun juga banyak macamnya nih, karena RNA ini RNA dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada mRNA. Nah, mRNA ini adalah RNA rantai tunggal yang panjang yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. Nah, basa-basa nitrogen di sepanjang rantai mRNA ini merupakan kode genetik yang disebut sebagai kodon. Nah, mRNA ini berfungsi sebagai pembawa kode genetik. Selanjutnya yang kedua ada tRNA. tRNA atau transfer RNA ini merupakan rantai tunggal dan pendek yang dibentuk oleh DNA di dalam inti sel dan diangkut ke sitoplasma. tRNA ini berfungsi sebagai penerjemah kodon. Yang ketiga ada rRNA. Nah, ini terdapat di dalam ribosom, namun dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. rRNA ini berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein yang bergerak ke satu arah di sepanjang rantai mRNA. Nah, sekarang kita udah tahu nih kan apa itu DNA dan apa itu juga dari RNA. Tapi kalian tahu nggak sih perbedaan dari kedua hal tersebut nih? Nah, perbedaan ini perbedaan RNA dan DNA dibagi menjadi beberapa segi aspek. Nah, DNA terdiri dari deoksiribosa dan basa nitrogen, sedangkan RNA terdiri dari ribosa dan basa nitrogen. Pada bagian basa nitrogen, membedakannya adalah kalau DNA ini dia mempunyai timin, kalau RNA punya urasil. Nah, dari segi bentuk, DNA ini mempunyai bentuk rantai panjang, ganda, dan berpiling atau bisa disebut sebagai double helix tadi. Nah, sedangkan RNA mempunyai bentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpiling. Nah, dari segi letak, DNA terletak di dalam nukleus, kloroplast, dan mitokondria. Sedangkan RNA terletak di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplast, dan juga mitokondria. Nah, kemudian dari segi fungsi, DNA berfungsi untuk mereplikasi dan menyimpan informasi genetik. Nah, sedangkan RNA ini berfungsi mengubah informasi genetik yang terkandung dalam DNA tadi untuk membangun protein. Nah, di samping perbedaan yang sudah disebutkan tadi, DNA sama RNA ini punya persamaan. Nah, yaitu DNA dan RNA ini sama-sama memiliki dalam hal komponennya, yaitu keduanya sama-sama tersusun dari pentosa atau ribosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian sintesis protein. Nah, sebelum masuk pada pembahasan sintesis protein, teman-teman udah pada tahu belum nih protein itu apa gitu kan? Nah, aku bakal jelasin protein ini. Jadi protein ini merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu nih apa itu protein. Tapi kalian udah tahu juga belum kalau misalnya protein ini dibentuk akibat adanya terjadi proses sintesis protein. Nah, jadi apa sih sintesis protein itu nih? Nah, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan juga RNA. RNA sendiri adalah materi genetika yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Nah, secara sederhana sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap transkripsi dan juga tahap translasi. Nah, yang pertama kita jelasin dulu nih tahap transkripsi itu apa. Nah, dari namanya aja kan transkrip gitu kan, dapat diketahui bahwa ini merupakan proses terjadinya penyalinan sebagai DNA. Nah, kenapa sih harus disalin? Nah, hal ini disebabkan karena DNA ini terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. Nah, DNA tidak dapat bergerak sendiri sehingga dia membutuhkan kayak semacam
kendaraan nih, yaitu adalah RNA polimerase untuk datang ke DNA dan membuat cetakannya dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Nah, tahapan sintesis protein itu yang pertama, tahapan sintesis pada transkripsi yang pertama, di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Yang kedua, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Yang ketiga, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan membentuk mRNA. Nah, proses ini dinamakan elongasi. 4. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi ini sudah selesai. Nah, nama proses ini atau proses akhir ini disebut dengan terminasi, merupakan tahap akhir dari proses transkripsi. Nah, setelah tahap transkripsi selesai, kita bakal lanjut pada tahap sintesis protein selanjutnya, yaitu proses tahap translasi. Nah, ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA ini bukan pembawa pesan yang membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Nah, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida yang menyusun protein. Tahapan translasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi. Nah, inisiasi ini merupakan tahap pertama daripada translasi, di mana tahap ini kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Nah, kodon start ini adalah AUG. Yang kedua adalah elongasi. Tahap kedua ini disebut dengan elongasi. Nah, pada tahap ini kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino ini untuk disusun menjadi protein. Nah, gabungan dari asam amino ini akan membentuk rantai polipeptida. Nah, yang ketiga ada terminasi. Nah, selanjutnya kita tiba di tahap terakhir, yaitu terminasi. Pada proses ini, translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, kodon stop itu ada 3 nih, ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, pada gambar yang menjadi kodon stop ini adalah AUU. Nah, sekarang kita udah tahu nih bagaimana sintesis protein terjadi. Nah, singkatnya sintesis protein itu kan merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan juga translasi. Nah, kebutuhan protein dalam tubuh kita ini juga dipengaruhi oleh kualitas protein yang kita makan nih. Untuk memenuhi kebutuhan protein, kita tuh harus makan makanan yang mengandung protein hewani seperti kayak susu, telur, daging, dan lain-lainnya. Nah, mungkin selama ini teman-teman udah makan banyak, cuman makanan yang banyak ini nggak mengandung protein yang cukup nih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sehingga jadi kadang kalian tuh mudah merasa lesu, gelisah, atau kemudian dan gampang capek gitu. Nah, jadi sintesis protein dalam tubuh kalian terganggu, itu namanya gitu. Nah, sekian penjelasan mengenai bab substansi genetika dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.